yang gali kubur ini, yang di bawah tadi itu kan ikut juga kan, ikut selamatan tahlilan juga. Nah pas gitu masuk, pas duduk kan sampai ngeliat ini kan suasana di dalam rumahnya tuh kayak gimana gitu kan. Ada foto, loh ini foto bapak yang kemarin nemenin aku ini. Terus kan dia tanya sama yang sekitar, ini bapak ini siapa kayak gitu loh. Ya ini yang kita selamatan ini, nah ini yang meninggal kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum nocturnal. Berjumpa lagi di cerita malam ini. Oke, malam ini kita sudah tidak asing lagi sih, ya kan? Yeah. Beberapa kali ngobrol bareng sama kita, berbagi cerita, dan pasti kalian juga tahu lah tentang cerita Saranjana, siapa yang bawa ke sini. Yeah. Ini dia. Mas Yudi. Maksudnya mungkin kalau kaum nokturnal ngikutin kita dari dulu ya pasti udah tahu Mas Yudi. Cuman kalau di cerita malam ini memang ini video pertamanya Mas Yudi, ya nggak sih? Bener ya? Iya betul. Oke. Dan udah lama banget nggak ngobrol sama Mas Yudi, sampai tadi Mas Yudi pengen ngobrol dulu supaya kita pemanasan lagi biar nggak nervous lagi gitu. Nah malam ini Mas Yudi katanya udah nyiapin 2 cerita baru, tapi masih dari dataran sana ya Mas ya? Ada satu dari daerah kita, yang satu dari ya Indonesia lah. Oke. Pokoknya masih Indonesia lah ya. Masih Indonesia lah. Tapi ada yang mau aku tanya ini, berhubung sekarang lagi happening banget dan Mas Yudi kebetulan di deket di sana gitu. IKN apa kabar ya Mas? IKN ya katanya kan sekarang ini lagi proses lah, dan pembangunan udah mulai bagus lah dan ngepek gitu sampai ke daerah kita. Termasuk cuacanya juga sekarang ngepek. Iya. Tadi ada hal menarik ya Mbak Dit yang Mas Yudi ceritain kalau akhir-akhir ini jadi sering hujan, dan kata Mas Yudi karena di IKN itu lagi pembangunan dan gak boleh ada hujan, makanya katanya hujannya dialihkan dulu gitu ya Mas ya? Ya. Itu ya aku dan Mbak Dita sampai bisa ya kayak gitu, maksudnya kayak dipindahin dulu kemana gitu. The real Avatar kayaknya yang mindahin air begitu ya. Teknologi lah istilahnya kan, ada perpaduan antara teknologi sama hukum fisika kan, istilahnya kayak gitu, dan bisa dibaca. Gila. Jadi sekarang itu kan IKN itu kan nggak boleh ada hujan karena untuk mempercepat proses itu kan pembangunan itu. Akhirnya kan ada kerjasama dari BMKG sama Angkatan Udara. Jadi BMKG udah ngelacak nih, misalnya dalam 10 jam ke depan nih ada awan hitam yang mau arah ke IKN. Itu udah dieksekusi sama Angkatan Udara. Jadi sebelum sampai ke IKN hujannya udah dijatuhin. Ceritanya begitu. Keren. Baru tahu saya. Jadi bukan hanya keren. pawang hujan ya, ini nggak ada sangkutannya sama pawang hujan ya. Memang teknologi sama ilmu pengetahuan, fisika kayak gitu. Oke, Mas Yudi kabarnya gimana? Baik? Kita belum nanya kabar loh, Mbak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di tengah kesibukannya Mas Yudi masih nyempetin untuk cerita bareng-bareng sama kita di sini buat kaum nokturnal, tetap ngasih asupan horor. Jadi kayaknya kita tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja dengerin cerita malam ini dari Mas Yudi. Jadi ini ceritanya itu ya di daerah saya lah, Badajuhur itu ada pengumuman di musola-musola gitu kan. Ada pengumuman orang meninggal kayak gitu kan. Biasalah, tempat saya kan kayak gitu, kalau ada meninggal pasti diumumkan. Nah habis itu setelah diumumkan ini rame-rame berbondong-bondong lah istilahnya kan, mau takjiah kan, mau melayat. Nah habis itu
Setelah ini jadi mayat ini kan dimandiin, terus sambil nunggu sampai dimandikan, habis itu ditunggu karena kita nunggu ini kan liang kuburnya itu kan selesai gitu. Nah, jadi ceritanya gini, yang orang yang gali kubur ini kan ada beberapa orang. Harusnya kan mereka itu kan yang gali kubur ini kan ada 4 apa 3 orang kayak gitu. Intinya dari beberapa orang itu sisa 1 yang tersisa di liang kubur gitu, sampai nyangkul sampai inilah. Nah tiba-tiba dia tuh ngeliat ada sosok gitu kan, bapak-bapak udah tua lah, umur 80-an. Tapi ini ngomongnya kita karena bahasa daerah ya, jadi kita ini versikan Indonesia gitu. Yeah. Oh Pak, kenapa gini kok nongkrong, misalnya nangkring di pinggir gitu kan, pinggir lubang kubur itu. Nanti jatuh loh gitu. Misalnya ditegur lah, disapa. Gimana ini, siapa ini. Tapi bapaknya itu cuma senyum doang. Ya udah kan, habis itu udah selesai sampai misalnya mayat itu datang di kubur, udah tenang kan. Nah kebiasaan kan kalau di sini kan ada malam tahlilan kayak gitu kan, sampai 7 hari kayak gitu, selamatan lah. Nah, waktu mau selamatan itu yang gali kubur ini yang di bawah tadi itu kan ikut juga kan, ikut selamatan tahlilan juga. Nah pas gitu masuk, pas duduk kan sampai ngeliat ini kan suasana di dalam rumahnya tuh kayak gimana gitu kan. Ada foto, loh ini foto bapak yang kemarin nemenin aku ini. Terus dia tanya sama yang sekitar, ini bapak ini siapa kayak gitu loh. Ya ini yang kita selamatan ini, nah ini yang meninggal kemarin kayak gitu. Serius kayak gitu, serius iya benar, dia kemarin ngomong loh sama aku, maksudnya ngobrol loh, sempat ada ini waktu aku gali kubur. Jadi ya kalau kita bilang itu ya mungkin jingkorin lah istilahnya, yang nemenin. Matinya memang gak wajar sih, walaupun udah umur 80. Jadi mungkin kalau orang nilainya itu kan arwah gentayangan kayak gitu kan. Padahal kalau kita mungkin secara agama mungkin itu jin korin lah, yang menyerupai. Tapi kok bisa ya bertepatan dengan yang di sana lagi sibuk ngurusin mayit, yang dikubur ini yang ditemuin kayak nongkrong, kata dia nongkrong. Jadi kayak dia mandorin yang di dalam liang ini yang lagi gali tanah. Kebayangkan sebetulnya suasananya. Jadi kaget ya, karena kan memang beda RT, yang meninggal ini juga orangnya tertutup gitu, jadi nggak kurang sosialisasi. Jadi kita ada sebagian yang nggak ngerti siapa yang meninggal, siapa yang meninggal. Dan beliau memang tinggalnya sendirian di rumah itu, jadi anak-anaknya itu rumahnya terpisah. Oh jadi heboh tuh kemarin. Kok bisa kayak gini, kok bisa nemenin orang yang gali kubur kayak gitu. Kita langsung tanya-tanya aja deh Mbak Dit. Aku dulu kali ya. Mas Yudi tahu nggak ceritanya kenapa dari tadi sekian banyak harusnya 3-4 gitu, tapi akhirnya cuma 1 orang yang gali ini, kenapa gitu Mas Yudi tahu nggak? Waktu itu kan mungkin biasanya kan mereka gantian tuh nabung itu. Jadi ada yang istirahat, ada yang harus di dalam liang kayak gitu. Karena kan kalau kepercayaan di sini, kalau kita masih gali lubang kubur itu nggak boleh kosong, harus ada orang, harus ada ditinggal gitu. Gak tahu, katanya bisa apa kayak gitu lah. Kalau alasannya itu nggak tahu juga kenapa. Intinya bisa bikin sial lah katanya. Kalau kepercayaan di sini kayak gitu. Jadi harus ada satu yang nunggu, atau paling nggak ditinggal kayak alat cangkulnya atau sekopnya kayak gitu. Jadi nggak boleh memang kosong kayak gitu. Bentar, ini agak kontradiktif. Jadi misalnya sudah tergali ini ya, sudah beres, itu tidak boleh ditinggal. Tapi asalkan ada sekop kan benda mati. Kalau misalnya asalkan ada sekop tapi nggak ada orang, berarti itu ditinggal juga dong ya? Iya benar. Maksudnya mungkinnya jangan kosong melompong kayak gitu kan, tanah pelong kayak gitu, jangan.
harus ada isinya gitu sampai mayat itu datang baru diambil. Oke. Intinya lebih bagusnya tuh ada orang sih yang nungguin di dalam kayak gitu. Di dalam lubangnya. Wow. Maksudnya kalau dikasih skop atau apa gitu kan, itu kayak tanda bahwa itu tuh lagi ada kerjaan gitu, ada orangnya, cuma orangnya lagi pergi sebentar, mungkin seperti itu ya. Tapi kan emang kalau daerah kuburan emang udah kita tahu kan kalau itu ada lubang ini memang buat mayat kayak gitu. Tapi emang kepercayaannya memang kayak gitu Mbak. Jadi harus ada yang nungguin. Aku lupa kalau kosong itu kenapa kayak gitu loh. Cuma ada gitu alasannya tuh ada untuk warga itu. Tahu kenapa ada mitos itu, terus kira-kira kenapa gitu ya? Kenapa nggak boleh kosong? Padahal nggak ada yang tahu, boleh tanya. Iya boleh. Buat nambah pengetahuan kita juga. Ya, karena kalau menurut aku sih, maksudnya kalau misalnya di kampung itu hari itu ada kabar orang yang meninggal, biasanya kan diumumkan di masjid gitu ya. Jadi oh ya tahu berarti memang ada yang meninggal. Dan kalau misalnya ada kuburan yang sudah tergali, mau ada orangnya ataupun kosong, biasa ya harusnya gitu ya. Harusnya ya udah ketahuan, oh berarti ada yang mau dimakamkan nih hari ini gitu. Ada yang memakai gitu. Iya, makanya kan mungkin takut dipakai orang gitu ya. Iya, tapi kan aneh juga kita tiba-tiba misalnya yang diumumin siapa, oh ini tiba-tiba ada yang meninggal, ya pakai aja itu tuh udah digali enak tuh gitu. Kan nggak mungkin kan. Apa mungkin ada aja kali ya, nggak tahu deh. Mungkin di daerah sana ada aja gitu. Kalau ada sih yang ada kejanggalan-kejanggalan gitu, boleh komen di bawah gitu. Ngomong-ngomong tentang mitos bahwa liang lahat itu tidak boleh dikosongkan, ini bertentangan sama di daerah gunung gitu ya. Karena kalau di sana itu orang yang masih hidup seger buger aja udah punya liang lahat. Oh? Jadi kalau main ke makam itu udah jadi pemandangan yang biasa bahwa di sana itu udah bolong-bolong gitu, ada beberapa liang lahat yang udah ready gitu. Misalkan sewaktu-waktu yang punya ini meninggal ya tinggal dikebumikan gitu. Tapi ya berbeda dengan daerah lain ya. Kalau daerah lain kan bener-bener liang lahat yang kanan kiri atas bawah tanah. Tapi kalau di daerah Gunung Kidul enggak, semua dibikin tembok sampai ke bawah. Paham. Iya. Tapi gitu. Pernah dengar nggak sih di beberapa negara, tapi mungkin di Indonesia juga ada ya. Aku pernah lihat di selebgram apa influencer gitu. Jadi memang ada beberapa tanah pemakaman yang harus dibeli gitu. Maksudnya kita kalau misalnya mau dimakamin di situ tuh harus bayar dulu gitu. Jadi kan kalau misalnya tahu film Agak Lain, nah itu kan dia ini ya udah ngetek ya untuk orang tuanya ya. Maksudnya dia sampai nabung, dia udah ngetek pokoknya di sebelah ayahnya itu harus di makam ibunya, harus jadi makam ibunya gitu kan. Jadi makanya dia nabung untuk booking lah ya. Untuk booking tanah itu gitu. Itu kan. Iya sih memang. Iya kan banyak juga kan yang kayak gitu. Tempatku kayak gitu juga Mas. Jadi dibeli kayak gitu. Itu Terbaik. rumah terakhir ya. Rumah terakhir itu kayak dibeli, tapi iuran kayak gitu per bulan kayak gitu. Iya sama di sini. Sebulan sekian. Di sini pun juga kalau konsepnya yang kayak Mbak Dita yang di Gunung Kidul itu tempatku ada juga. Cuma itu yang era sekarang ya. Maksudnya itu yang udah dikelola sama pemerintah. Jadi dibikin di blok. Jadi misalnya 100 kali 100 tuh nemu tuh berapa lubang. Iya. Berarti udah berbentuk lubang-lubang gitu ya, sama ya maksudnya. Persegi-persegi. Jadi nanti kalau ini ada apa ya? Ada mayat yang udah terdaftar, tinggal ini aja. Tinggal ngangkut tanahnya aja. Agak nggak tahu ya, mungkin emang beda-beda culture-nya kali ya. Maksudnya tuh ketika kita udah gali itu kan tanah yang digalinya itu masih fresh, dan maksudnya kalaupun diturunin ke bawah lagi itu kan masih
empuk dan bukan empuk apa ya, mudah lah gitu ya. Tapi ketika misalnya udah jadi kotak gitu kan berarti harus ada tanah lain yang disiapkan untuk nutup si lubangnya kan. Sedangkan kalau misalnya tanahnya udah digali, taruh di atas dalam waktu yang lama itu kan mengeras juga, kena angin, kena air atau kena apa gitu kan. Makanya banyak juga ternyata setelah dengar cerita dari Mas Yudi ini, banyak juga ternyata ya ini apa culture-nya di Indonesia gitu, macam-macam gitu. Ada juga kan yang kalau kita nggak usah bahas lah, kalau yang nggak di tanah gitu kan ada juga yang aneh-aneh kayak digantung petinya di mana gitu kan, di tebing-tebing itu kan ada juga kan. Tebing. Masalah digantung ya, aku sampai sekarang belum nemu jawabannya gimana sih ya. Cuma ya dulu waktu kecil kan, ya mungkin sewajarnya anak kecil kalau lewat makam kan takut. Aku pun juga ngalamin itu gitu. Setiap kali lewat makam itu takut, apalagi kalau makam di daerah Gunung Kidul. Aku rasa, kalau aku ya, menurut aku rasa itu berbeda dengan makam-makam di daerah lain gitu. Kalau daerah sana itu, aku lihatnya lebih takut karena aku lihat ada beberapa yang digantung, jadi kayak rumah terus tengahnya tuh kayak gantung kain putih gitu, kayak ayunan gitu, yang mereka tidak menyentuh tanah. Itu. Tapi setelah dewasa ini, ngobrol-ngobrol sama saudara-saudaraku, sama orang tua, karena dulu kan aku mempertanyakan itu, tapi aku takut untuk ngomongnya kan, jadi aku ya simpan sendiri gitu. Tapi karena udah gede, terus kebetulan pas lagi ngomongin tentang itu, aku langsung pertanyakan langsung ke mereka, ke saudara-saudaraku, ke ibuku juga. Itu kenapa sih kan dulu beberapa makam itu kok digantung gitu? Jadi ada dibikin rumah terus dia digantung di tengahnya. Mereka bingung. Di mana ada kuburan yang itunya digantung? Ada dulu waktu kecil. Aku sering lihat, makanya aku agak takut kalau aku ngerasa bedanya. Aku lebih takut dan ngerasa bedanya itu karena aku cuma lihat itu tuh di sana, di daerah lain nggak ada gitu. Dan mereka malah kayak, enggak, di mana? Nggak ada. Ada, karena setiap kali ke rumah Simbah itu kan ada pertigaan ke kita ambil kanan gitu ya, di pojok kirinya itu kan makam. Dan kita harus lewat situ, jadi aku selalu lihat gitu. Tapi setelah dewasa ini memang udah nggak ada. Aku pikir dengan perkembangan zaman udah nggak ada lagi seperti itu gitu. Tapi ternyata sudah aku nggak ada yang tahu. Ya spekulasinya mungkin hanya Mbak Dita yang lihat. Nggak tahu juga. Iya. Tanda kutip itu. Tanda kutip. Maksudnya ya mungkin itu bukan makam. Maksudnya apa yang digantung di situ hanya Mbak Dita yang lihat, karena nggak ada saksi yang lihat selain Mbak Dita kan? Iya, mungkin ya. Itu kayak bentuknya tuh kayak ayunan, gimana sih, ayunan bayi yang kain dari sini, hamok. tali sini terus itu. Kayak gitulah, cuma kafan yang dipakai. Ih, serem ya? Iya, makanya. Serem anak itu. kecil pula. Gila, banyak juga ya. Tapi kalau ada lagi yang mungkin lebih aneh cara pemakamannya gitu ya, boleh lagi komen di bawah. Kita sambil cerita, sambil sharing juga tentang culture ya, budaya-budaya Indonesia. Tapi kita dari tadi ini belum ngebahas sosok bapak ini nongkrong di situ kan, maksudnya yang lagi gali gitu ya, kalau nggak lagi nungguin gitu. Mau dia tahu itu orangnya siapa, mau enggak, pasti kaget dong. Maksudnya pas lihat ke atas gitu. Berarti kan dia nggak kenal ya. Berarti kan karena dia nggak kenal. Dia nganggapnya kan itu kayak mungkin familinya yang ngecek gitu kan. Mungkin dia nganggapnya kayak gitu doang. Makanya udah tahu setelah acara selamatannya itu dia kaget loh. Kalau ini yang meninggal berarti yang kemarin siapa gitu. Iya, tapi maksud aku tuh gini Mas, walaupun kenal, misalnya aku lagi bayangin aja aku lagi gali gitu ya, ini lagi fokus gitu, tiba-tiba jongkok di pinggiran si ujung kuburan itu daliman lah, daliman yang aku tahu orangnya,
tetap kaget gitu. Ngapain gitu kan? Iya. Tetap kaget. Benar, Apalagi ini nggak kenal gitu loh, tiba-tiba di situ. Kaget dong pasti. Datang dari mana gitu. Tapi ya lagi-lagi kalau orang lagi ngalamin hal kayak gitu tuh nggak bisa mikir normal ya, dalam artian kayak dia saat itu tuh nggak mikir ini siapa, orang datang dari mana. Betul. Terus nggak ada Benar. pikiran aneh-aneh. Apalagi itu kan masih siang kan, jam malam kayak gitu. Iya. Jadi masih kita nganggapnya ya lumrah aja lah. Biasanya kayak familinya lah, misalnya ngecek ini apa kayak gitu. Kan biasanya kayak gitu kan. Ada family yang ngecek, kalau udah siap baru ini mayit diantar di ini. Diberangkatkan gitu. Iya. Iya, maksudnya pas majlepnya pasti posisinya pas lagi tahlilan ngelihat foto, kok foto bapak ini ada di rumah ini ya gitu. Tapi dia masih berpositif tinggi. Coba kita tanya deh. Iya. Siapa tahu sanak saudara atau siapa gitu ya, family mana. Pasti tanya, itu yang meninggalnya tadi. Itu kan gimana perasaannya tuh? Karena hanya dia yang lihat gitu kan. Hanya dia yang diperlihatkan itu waktu si bapak. Iya, benar. nongkrong. Spekulasinya mungkin si arwah ini apalah itu arwah atau korin, aku nggak tahu ya, wallahu alam. Pengen lihat dulu kali ya, bener nggak sih ini orang ngegalinya gitu kan, karena ini tempat peristirahatan terakhirku gitu. Tapi kan itu kalau ada sisi perasaan dari si sosok itu ya. Tapi kalau misalnya kayak hanya jahil aja gitu, bisa aja kan gitu. Cuman dia menyerupai si bapak itu supaya lebih dapat feel-nya gitu. Gak tahu sih mana yang bener ya. Tapi pernah dengar nggak bahwa ketika roh itu diambil dari jasad, terus mereka itu dikasih kesempatan untuk menyaksikan proses pemakaman mereka sendiri. Oh. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Nah, Pernah dengar ya? cuma itu kan posisinya bukan yang di ini kan, Mbak. Maksudnya posisinya dia ngelihat yang di review kayak gitu kan, maksudnya dengan apanya itu kan waktu pada saat hari perhitungan ya katanya kayak gitu kan. Wah, itu berat sih. Tapi aku Kurang kayaknya tahu ya. Iya. Coba deh kalau nonton, kalau ada yang tahu komen. Cuma komen lah. Kayak ketika diambil jadi soto ya kan. Ketika udah dicabut, terus ditanyain dulu apa ya? Lupa deh. Setelah selesai ya udah sana balik, kamu boleh menyaksikan proses pemakaman. Itu lagi deh. Ini lebih merinding. Pernah dengar? Iya, dan di sini mendadak jadi dingin. Ada udara dingin. Kayak gitu. Dan itu apa ya? Nggak tahu. Mungkin ada hubungannya juga dengan apa yang aku lihat. Dan kalian, aku yakin pasti ada aja yang ngalamin juga. Entah kalian atau kalian dengar dari siapa. Tapi pasti adalah yang mirip-mirip kayak cerita aku. Jadi kakek aku kan meninggal, Simbah Kakung aku manggilnya kan. Kita udah lama nggak ketemu, beliau nggak sakit nggak apa, tahu-tahu berpulang gitu kan. Nah waktu itu aku masih sekolah, terus dijemput sama tetangga. Terus karena semua rombongan dari keluargaku udah mau siap berangkat gitu. Terus akhirnya kita berangkat ke sana. Yang di sana kan aku belum sempat sholat zuhur ya, karena waktu itu udah menjelang siang juga. Terus setelah kita puas nangis gitu, udah tenang. Terus diingetin sama, aku nggak tahu, aku lupa waktu itu siapa yang ngingetin, sholat dulu deh gitu. Iya, aku bilang gitu. Aku wudhu, setelah wudhu aku siap mau sholat, masuk kamar buleku waktu itu. Bule itu tante ya kalau nggak tahu. Masuk ke kamar bule, itu kan kamarnya cukup gede, panjang gitu. Terus di ujung sana ada jendela, yang mana kamar bule itu tuh sebelahan sama kamar almarhum Simbah Kakung. Gitu. Jadi pas, dan di belakangnya itu udah halaman belakang gitu. Terus pas di jendela itu aku ngeliat ke jendela sambil mau pakai mukena gitu kan. Ada yang lewat di jendela itu jelas banget sih, benar-benar kayak orang. Cuma emang posisi dia agak ngedongak begini, dan jalannya itu yang begitu tetar. Terus mukanya laki-laki, terus mukanya
kayak kain gitu ya, dibelebet kain dari sini kayak orang pakai jilbab yang zaman dulu yang begini. Yang sekarang lagi ngetren lagi. Nah, model begitu. Terus aku pikir tetangga itu siapa yang ya di sana kan kalau orang meninggal kan kayak tetangga itu kan ngebantu bikinin teh atau bikinin apa, nyiapin makanan kayak gitu-gitulah, atau nyiapin apa itu kan, banyak kan kayak gitu. Aku pikir mereka, si bapak ini tuh salah satu dari tetangga yang bantu-bantu di rumah Simbah gitu. Jadi oh ya udahlah gitu. Cuma aku pikir kalau itu tetangga ngapain lewat situ, karena jarang banget ada orang lewat situ gitu loh. Emang masih ada lahan di belakang tapi nggak pernah ada orang yang lewat. Itu cuma pikirku ya sudahlah. Terus aku selesai sholat keluar. Nah pas keluar tuh orang-orang pas lagi pada mau melihat jenazah untuk yang terakhir kalinya karena mau ditutup kan petinya. Terus aku diajakin, ayo ikut lihat Simbah untuk yang terakhir kalinya. Pas aku mendekat, itu tuh baru aku sadar, loh iya kok yang aku lihat tadi Simbah dengan ini yang dibelebet-belebet gitu. Tapi pas aku lihat di kamar itu aku nggak sadar kalau itu Simbah gitu. Ya kayak orang, ya itu tadi mungkin kayak si penggali itu tadi. Iya. Jadi nggak bisa pikir normal gitu. Oh ada orang lewat gitu. Jadi setelah dipikir-pikir, iya itu tadi wujudnya Simbah, mukanya Simbah. Dan sama di belebet-belebetnya juga Simbah. Terus ya itu aku ya setelah itu aku tahu kalau ya memang orang meninggal tuh setelahnya dikasih kesempatan untuk melihat proses pemakaman gitu. Oh berarti mungkin emang beneran Simbah datang gitu. Iya. Kadang kan juga ada cerita yang kayak, kan biasanya kalau misalnya udah dimandikan itu dibungkus kain kafan dan disarungin itu ditaruh di tengah-tengah orang di rumah duka gitu ya, dan didoain gitu kan. Kan kadang-kadang juga ada yang cerita dianya ikutan doa gitu di sebelah siapa lagi masih duduk gitu. Benar. Banyak tuh cerita kayak Serius? gitu. Iya banyak tuh cerita kayak gitu. Kalau ini aku baru dengar. Oh gitu. Kami juga pernah gitu ngalamin, pernah kayak gitu. Gimana mas? Baca Yasin kayak gitu kan. Iya. Tapi ada kayak ibaratnya kayak gini, kayak ada yang delay kayak gitu. Tapi itu suara yang almarhum. Gila merinding sumpah. Kalau kepercayaan kami di daerah sini itu katanya batasnya itu 40 hari. Itu ada juga yang bilang kayak gitu. Tapi kan ada juga yang bilang 7 langkah dari orang terakhir itu berarti dia udah mulai ditanya gitu. Makanya kalau misalnya iya kayak gitu tapi sampai 40 hari masih ada di sekitaran kita, itu siapa gitu. Bukan siapa, itu apa gitu. Aku selalu bertanya-tanya kayak gitu. Serem serem. Aku tuh ada cerita dari temen ya, ini dulu pas zaman aku kuliah, ini cerita cukup legend. Maksudnya aku tuh nggak tahu ini bener apa enggak, cuman setiap kali dia ceritain ini ke orang gitu ya, kan aku kalau dia ceritain ke orang yang belum dengar, aku tuh selalu merinding, kayak vibe-nya kayak kita dengerin Mas Linggar cerita. Tapi dimanapun Mas Linggar cerita kita tetap seru dengerinnya dan tetap merinding gitu. Ada satu cerita. Cuman ini mungkin ada juga di daerah kalian. Ceritanya tuh kayak gini. Ada 4 sekawan waktu itu. Jadi 4 sekawan ini dia ada masalah sama warga kampung sebelah lah gitu. Salah satunya ada masalah sama warga kampung sebelah. Nah jadi mereka nih kayak mau bertemu gitu, kayak mau duel lah ya. Ya nah si 4 orang ini datang. Si orang yang ada masalahnya ini datang sendiri, yang dari kampung sebelah itu datang sendiri. Nah ketika mau diduelin, ternyata yang satu orang ini bawa teman-temannya banyak banget dan pada bawa senjata gitulah. Ceritanya di tempat dia kayak gitu ya. Dia ceritanya kayak gitu. Nah ketika udah tahu dia bawa temen, 3 orang ini ninggalin si temannya ini. Otomatis si temannya ini dikeroyok sama si
yang kampung sebelah itu sampai meninggal. Nah, 3 orang ini tahu kan, maksudnya orang ini meninggalnya kenapa dia tahu gitu. Akhirnya ya sampailah kabar ke orang tuanya, mayatnya diambil, dimandikan, biasa ditaruh di rumah duka. Karena 3 orang ini merasa bersalah, ya dia datang dan dia nemenin sampai malam gitu. Jadi di saat keluarganya udah capek gitu tidur gantian, si 3 orang ini karena merasa bersalah, dia nemenin di situ gitu, bermalam di situ lah gitu. Nah, ceritanya 3 orang ini di malam itu lagi ngobrol dan akhirnya mereka bosan gitu ya, cari permainan. Di situ ada yang bawa kartu, main kartu tuh. Main kartu. Nah, di belakang. Jadi gini posisinya, mayat lagi tiduran udah disarungin gitu ya, sinjang namanya kalau di sini apa ya? 2 orang. Jari. Nah, benar. 2 orang itu membelakangi si mayat. 1 orang menghadap ke mayat. Pertama nih, karena 3 orang itu lagi di situ nungguin sama malam. Keluarganya udah pada nggak ada. Gitu, main kartu, asik. Duh, sambil ngobrolin juga sih. Gimana nih kita bersalah banget ya tadi kita ninggalin. Harusnya minimal kita bantuin, kalau enggak ya kita tarik dia lah supaya nggak ketinggalan gitu. Iya nih gitu sambil main kartu kan. Tiba-tiba mayatnya bangun. Dan orang yang ngeliat ke mayatnya nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuman takut. Dan 2 orang yang membelakangi, dia nggak tahu kan mayatnya bangun. Nah, tadi kan temennya satu yang lihat ini, dia gagap ya, maksudnya nggak bisa, speechless lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuman pas lagi mau gini, dia bikin alasan apapun itu, dia mau cabut dari situ karena dia lihat mayatnya duduk. Jadi si kainnya itu udah ke gini kan, karena dari gini gitu. Jadi kainnya ke bawah, si jariknya ke bawah, yang udah kelihatan sosok pocong duduk gitu. Nah, dia langsung, guys, atau mungkin dulu belum ada guys ya, bro atau apa? Iya bro gitu. Kayaknya tadi gue lupa deh, di rumah tuh ada urusan dulu tadi ditinggalin, bentar ya pulang dulu gitu. Nah, dia pulang dulu kan, pulang duluan, udah pulang. Nah, dari 2 orang yang membelakangi ini, salah satunya duduknya jadi pindah ke posisi si orang yang pulang tadi, jadi menghadap si mayatnya. Nah, ketika dia duduk menghadap si mayatnya, dia lihat ada yang aneh. Nah, kok sinjangnya, si jariknya kok kebuka gitu. Perasaan tadi enggak deh gitu. Tapi mungkin angin gitu ya. Mungkin angin. Tapi udah tiduran lagi. Mayatnya udah tiduran lagi. Oke. Nah, tapi si itunya nggak nutup semua sampai kepala gitu. Tapi dia ya mungkin angin gitu ya, udah malam. Karena emang si pintu dibuka gitu. Jadi suasananya rumahnya nggak ditutup gitu lah, dibuka. Lanjut lagi tuh. Biasa komentar dulu. Nggak bener dia. Udah mata dininggalin gitu kan. Di pas lagi tahu rada dininggalin, sekarang udah pas tinggal nemenin semalam sebelum dikubur aja ninggalin juga gitu. Nggak solider tuh orang kayak gitu katanya. Terus main kartu lagi, udah main berdua aja lah, bisa kita main berdua, masih main berdua lagi asik ngobrol-ngobrol sambil main kartu. Bangun lagi tuh mayatnya tuh, bangun lagi. Nah, orang yang kedua yang ngelihat ini, dia langsung, bro, gue pulang dulu ya, mama sendiri di rumah gitu alasannya. Mama sendiri di rumah gitu. Iya bener aja, masa gue sendiri di sini kata dia. Bentar nanti balik lagi kata dia. Nanti balik lagi gitu. Nah udahlah dia pulang kan yang kedua kan. Nah terus yang ketiga ini dia ya udah gitu dia langsung menghadap si mayatnya gitu ya. Dia ngedeketin gitu, ngajak ngobrol. Bro, sorry ya, temen lu yang 2 itu emang gak solider banget. Cuman nemenin lu yang udah meninggal aja mereka gak bisa gitu. Gak masih ada urusan yang lain gitu. Padahal kita tuh udah salah sampai lu meninggal kayak gini gitu kan, diajak ngobrol mayatnya tuh. Terus pas dia lagi ngobrol, dia ngusap-ngusap si mayatnya kan. Sabar ya bro ya, gue temenin apapun yang terjadi, gue temenin lu di sini.
terus melek mayatnya. Astagfirullahaladzim. Sumpah. Dia ngomong, Nengok. iya, maksudnya kan posisi udah deket banget ya, dia ngelus kan, kayak mau meluk gitulah. Melek, nengok dikit kan, mungkin nggak nengok ya, matanya aja kali. Kalau bayangan aku ya, matanya aja, terus mulutnya mengucap dan keluar suara, lu semua emang nggak ada yang setia sama gua gitu. Wah itu kan kaget ya, orang ketiga ini kan kaget. Ya dia refleks mungkin di kepala dia dengan sangat cepat memproses, oh ini tadi yang bikin 2 teman gua kabur gitu. Mungkin ini, tapi dia langsung ya nggak sempat mikirin itu, dia langsung balik badan, dia mau kabur, tangannya kakinya dipegang sama mayat itu. Ini juga buat aku ini ceritanya too good to be true ya, kayak dongeng gitu. Nah terus dipegang kan, dia mau gitu-gitu susah kan, akhirnya dia bisa ya ada kekuatan untuk nendang gitu ya, nendang, akhirnya dia bisa kabur lari keluar. Tapi besoknya si kakinya itu biru bekas cengkraman tangan si orang ketiga ini. Jadi ada bekas cengkraman tangan gitu biru kayak lebam gitu. Nah cuman ketika ketika pagi-paginya dia cerita ke temennya yang 2 ini bilang, ya itulah makanya gue minta pulang, ya itulah kenapa gue minta pulang duluan gitu kan. Nah terus ceritalah ke keluarganya, nggak ada yang percaya karena kan di situ memang cuman mereka bertiga dan mereka bertiga ini sama keluarganya cukup kayak dipandang ya lo yang bikin dia mati gitu, yang bikin dia meninggal gitu. Jadi kayak nggak respect lah gitu. Sampai cerita ini kaki saya, ini buktinya, ini tadi mayat ini hidup gitu, dia masih hidup gitu tadi malam tuh. Coba deh cek, mungkin dia belum meninggal, sampai ngomong kayak gitu. Terus ya makin digituin keluarganya makin sedih kan, makin sakit hati gitu. Udah diusir aja, bertiga itu diusir akhirnya. Udah sih ceritanya sampai situ. Cuman yang aku bingung sampai sekarang, apakah semua kejadian itu hanyalah kamuflase gitu, hanyalah kehaluan mereka bertiga yang merasa bersalah yang berlebihan, akhirnya menyebabkan mereka berhalusinasi kayak gitu secara bersamaan gitu. Walaupun ngelihatnya bergantian ya, karena yang 2 lagi kan sama yang 1 lagi ketika yang satunya pulang itu kan membelakangi gitu, jadi nggak bisa lihat. Cuman sampai bisa megangnya itu loh, karena pas pagi-pagi itu posisinya ketutup, semua ketutup. Oh udah. Tangan udah rapi, iya rapi lagi, kayak nggak terjadi apa-apa. Nah itu, tapi yang bikin aneh ada bekas pegangan di kaki orang ketiga, itu doang sih yang bikin aneh. Itulah ada cerita kayak gitu, aku pernah dengar. Dan ya itu cerita temenkunya itu punya temen. Nah temennya tuh yang ninggalin temennya sampai meninggal itu, jauh ya, itulah. Kalau itu bisa bikin trauma sih, karena mereka temen ya. Iya. Untuk melupakan bahwa mereka ninggalin temannya aja susah, apalagi ditambah dengan kejadian terakhir itu. Ya lucunya ada lucunya juga, mereka salah-salahan. Ya lu kenapa dari awal ngelihat itu mayat bangun, kenapa nggak kasih tahu dari awal gitu loh. Tapi cerita ini kayak mirip sama ini ya, cerita yang dulu pernah datang cerita ke kita semuanya, yang dari Malaysia. Bukan dari Malaysia sih, orang Indonesia juga akhirnya dia pergi ke Malaysia, yang temannya meninggal mirip karena mereka juga. Iya memang ada gitu cerita kayak gitu, makanya aku penasaran aslinya seperti apa gitu. Apakah benar mayatnya bangun dan memegang, itu kan too good to be true ya. Ya itu tadi seperti yang Mas Yudi bilang, mungkin Corin. Mereka yang nggak terima, gara-gara lu sih. Kalau enggak kan aku masih ada masih bisa menjalani hidup yang sama kayak kalian, mungkin seperti itu. Tapi aku juga percaya takdir Mbak, maksudnya memang garis takdirnya ditakdirkan dia meninggal dikeroyok oleh orang-orang itu gitu. Maksudnya pertanyaannya, apakah Corin itu tahu takdir mereka? Aduh, aku nggak bisa jawab sih itu. Nah itu kalau Corin kan berarti jin pendamping nggak sih? Biasa disebut pendamping. Seperti itu.
Iya kan, sama kan ya. Pendamping tapi tujuannya menyesatkan. Emang iya? Baru tahu kan? Baru tahu. Baru Emang dengar. iya? Gue udah Di gak Al-Quran ada kok. Di Al-Quran ada. Ya sudah kalau udah ada Serius? kutipannya. Wow. Oh ya Di sudah nggak usah dilanjut begitu. Nggak bisa didebat. Kalau Di mana? ada. Coba dicek. surah ke-43 Al-Juruf Tulisannya gimana? itu ayatnya ke 36 sampai 38. 36. Oh, Zukhruf Hmm. 43. 36 kalau enggak 36 36. Tapi dia bunyinya seperti ini, Mas. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yang mana dalam kurung Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Terus lanjut yang berikutnya. Oh, Itu kan 3 ayat itu masih ada sinkronnya, masih ada sinambung. berarti 3. Oh, ini 37 ya. Bahasa Arabnya apa itu? Ayo, menyertainya. Korin Sehingga kan? apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia Oh, berkata, iya. wahai sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Memang setan itu teman yang paling jahat. Benar, Mbak. Maksudnya yang teman karibnya itu bahasa Arabnya Korin. Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu sebelum hari amat. Cuma kan teman yang menyertaimu itu kan, Ya. kalau secara bahasa lafaz Arabnya kan korin. Jadi tujuannya dia memang menyesatkan. Ketika berpaling dari Al-Quran gitu kan. Pengertian korin sendiri apa sih? Kalau menurut dari kacamata aku kayak gini sih sebenarnya. Jin korin itu akan semakin kuat kalau kita meninggalnya dalam keadaan gak ikhlas. Maksudnya kita dalam keadaan amarah. Karena jin kan terbuat dari api. Ya, Apinya manusia itu kan emosi kan, amarah. Unsur elemennya manusia, unsur elemen api di dalam tubuh manusia ini kan emosinya. Kalau dia meninggal dalam emosi, Ya, ya. itulah yang menguatkan, yang menampakkan kayak gitu. mengutip laman IAIN Jember, korin diambil dari kata corona yang berarti menemani atau menyertai. Korin bisa dimaksudkan sebagai setan yang selalu menyertai manusia dan yang selalu berusaha untuk menjerumuskannya. Penggunaan bentuk kata tunggal dari korin mengisyaratkan seseorang yang tidak mau mengikuti tuntunan agama. Iya benar, berarti ayat yang tadi. Oke. Sebuah pengetahuan baru. Ada hadisnya, HR Muslim. Tidak ada satupun orang kecuali akan membersamai oleh seorang korin dari kalangan jin. Oke. Pada sahabat berkata, engkau juga ya Rasulullah. Beliau bersabda, aku pun juga. Namun Allah menolongku, sehingga dia pun tunduk dan tidak memerintahkanku kecuali suatu kebaikan. Merinding. Satu badan merinding, sumpah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Kanjeng Rasul emang the best. Oke, itu sebuah. Bikin korin itu baik ya. Iya. Sampai detik tadi aku sangkanya ya sebagai apa sih? Dia tuh sebagai diary kita gitu. Dia tahu semua yang kita lakukan gitu. Hanya mendamping aja. Aku taunya sih gitu sih. Iya awalnya. Iya benar, aku pikir juga begitu. Lalu Ternyata ada tujuannya kan ternyata. jadi pertanyaan lagi di aku. Apa tuh? Terus sedulur papat lima pancar itu siapa? Aduh, udah papat temu pancar. Itu ya sama kayak yang nemenin juga, pendamping juga. Merinding. Mas Yudi nggak tahu sedulur papat lima pancar, nanti searching deh. Ya cari dulu deh. Nggak, maksudnya kata-kata yang Mas Yudi tadi bilang yang ketika kita meninggal dalam keadaan tidak ikhlas atau kita dalam keadaan marah gitu atau punya dendam, itu korinnya akan lebih ganas. Itu menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu ketika sudah meninggal mereka sudah habis urusannya di dunia. Nah yang menggentayangi, yang membalas dendam itu adalah itu Korinnya. Ya, betul. Ya make sense ya kalau kita mengaitkan ke ayat yang tadi gitu ya. Tapi juga nggak mau apa sih namanya kalau menafsirkan Iya sih. ayat itu ya,
takutnya salah gitu ya, takutnya Salah. Oke. Udahlah sampai situ aja udah. Ih, makin serem ini. Ceritanya tadi cuma berapa menit, gila, tapi pembahasannya ya Allah. Ya, baik-baiklah kita hidup di dunia ini ya. Ya. Betul. Sin aja ada buku petunjuk, kita manusia hidup juga punya buku petunjuk, jadi pergunakanlah sebaik mungkin sesuai dengan buku petunjuknya. Betul. Agar selamat. Kita coba dengerin cerita yang kedua dari Mas Yudi untuk malam ini ya. Yang tadi kita cukupkan dulu. Monggo Mas Yudi. Monggo Mas Yudi, lanjut Mas Yudi. Oke. Ngomong-ngomong, pernah nggak kejadian di tempat kalian ada orang yang meninggal, tapi setelah meninggal itu dia ngetok-ngetok pintu tuh. Oh. Misalnya hari ini rumah A, besok rumah B, Ya. besok rumah C. Pasti sering kan dengar cerita kayak gitu kan. Pernah dengar. Cuma kalau yang ini agak ekstrim lah. Nah, jadi kan ceritanya ini berawal di suatu malam antara habis maghrib, ya pokoknya antara jam 7 jam 8 malam lah. Anggap aja ini satu keluarga ya, ayah, ibu sama anak. Ayahnya ini dia kerja profesinya yang berseragam, ngerti kan? Oke. Berseragam. Nah jadi pas jam 7 jam 8 malam itu, yang istrinya itu baru pulang dari acara apa kayak gitu, baru pulang. Habis baru pulang itu, begitu dia masuk kamar, dia kaget karena ngeliat suaminya itu udah kayak gini. Iya. Oke. Jadi kan teriak kan, heboh sampai akhirnya polisi datang sampai di olah TKP lah intinya. Ini apa benar murni apa ada yang inilah indikasi pembunuhan kayak gitu. Oke. Nah habis itu udah nih kan, jadi besoknya dikubur kayak biasa lah udah. Rame ini kita. Nah ternyata atasannya itu ngomong. Jadi ceritanya sebelum di waktu malam kejadian itu, cuma atasannya doang yang nggak mau nengok, nggak mau tajiah. Oke. Karena atasannya ini nggak percaya. Jadi cerita versi atasannya gini, kan hari itu mau maghrib. Jadi atasannya ini ceritanya lagi ada di halaman rumah lah gitu, di halaman rumah. Entah lagi nyiram bunga apa bersihin motor apalah. Habis itu tiba-tiba dari belakang ini ada orang datang. Habis itu ngomong, lapor, Pak, saya mau pulang. Ya udah kayak gitu aja kan, kata atasannya udah gitu. Karena memang kan udah maghrib kayak gitu. Nah begitu udah mau mandi, mau ini, dapat kabar dari telepon dari salah satu anak buahnya gitu. Pak, si Fulan ini meninggal Pak, kondisinya dalam keadaan kayak gitu. Ah bohong kamu katanya. Kapan meninggalnya? Diperkirakan jam meninggalnya itu sore Pak. Jadi jam 4-an Pak. Nggak percaya, tadi mau maghrib aja dia ini apa ngadep aku kok, dia bilang mau pamit pulang kayak gitu Pak. Nggak percaya jadinya atasannya. Habis itu udah ya kan, udah dikubur, udah di ini. Nah kan tuh banyak kan rekan-rekannya itu yang nengok tajiah. Jadi pada suatu malam di rumah salah satu rekannya ini, posisinya dia lagi makan. Nah habis itu posisinya memang waktu itu dia tuh lagi sendirian karena istri sama anaknya lagi nggak ada di rumah, jadi posisi sendirian, hari hujan, dimakan, enak-enaknya makan. Jadi ada yang kayak yang apa ya, sekelebat terus kayak gitu, kayak kain tarik kayak gitu di sini. Jadi lihat belakang kayak gini. Apa gini kan, dia pikir apa, pas tengok ke samping ternyata poci yang berbentuk menyerupai yang
almarhum tadi. Ya, spontan lah, langsung istilahnya tuh nggak bisa berkata apa-apa, nggak bisa apa-apa lagi, ya udah. Sampai dia cerita sama istrinya, ya udah didoain aja kayak gitu. Didoain. Nah, habis itu setelah itu berapa lama kemudian, mungkin malam besoknya lah, heboh tuh, ada satu rumah tuh diketok, pintu jendela itu diketok keliling, tapi posisi rumahnya memang berdekatan dengan rumah almarhum, masih satu RT. Nah itu bergantian, jadi misalnya jam 10 rumah A, jam 11 rumah B, tapi masih satu area, masih satu lingkungan. Heboh terus, wah ini ada apa, ini apa, masih penasaran atau apa. Nah kemudian ada cerita lagi, malam-malam juga itu, hari hujan juga, ada yang mencet bel, ting tong, assalamualaikum, bel kan rata-rata kayak gitu kan. Nah dibuka nih sama yang punya rumah, tapi yang anak, yang anak nih buka. Begitu dibuka, ternyata sosok almarhum itu dalam bentuk poci, pingsan, yang anaknya pingsan, heboh kan, heboh tuh tetangga. Nah setelah itu udah rame udah gitu. Malam berikutnya ibunya yang anak ini tadi lagi keluar dari kamar mandi mau ke kamar gitu kan. Jadi dia ini mau ngambil baju kayak baju daster gitu. Kebetulan coraknya warna putih, coraknya tuh putih kayak gitu kan, bajunya memang dia siapkan tuh warnanya terang putih. Pas mau nariknya tuh kok nggak bisa ini, nggak bisa lepas, nggak bisa ini. Kenapa? Ternyata yang dia tarik itu kain pocinya almarhum. Gemparlah seluruh kampung, sampai yang jaga malam juga pernah ditemuin kayak gitu juga. Cuma anehnya itu cuma sampai 40 hari. Setelah itu hilang, nggak ada berita lagi. Saking seramnya kayak gitu. Jadi kalau kita menilainya kan itu gentayangan kayak gitu. Gentayangan lah Pak. Padahal ya itu tadi lah, kembali yang ke temanya kita tadi, mungkin tuh Corin yang pengen menyesatkan. Tujuannya kan menyesatkan. Ya masih nyambung lah ya sama tema yang pertama tadi. Sorry tadi aku agak skip itu yang, maksudnya si sosok ini itu tiba-tiba dia, kayaknya harus disingkat ya. Tapi kalau diperagain aja takutnya orang yang dengar di Spotify nggak tahu kan, karena nggak ada gambarnya. Jadi tiba-tiba dia itu bundir ya. Bundir. Nah tadi aku agak skip, itu sebenarnya sebabnya apa gitu? Ada nggak dijelasin nggak sih tadi sama Mas Yudi? Ada sih, penyebabnya itu terlibat dengan pinjol lah intinya. Oke. Terus tadi korelasi sama si atasannya tadi, dia nggak percaya kalau bawahannya itu bundir, kenapa tadi? Ya karena kan kejadian meninggalnya kan sore. Setelah diolah TKP itu kan ketemu nih, meninggalnya sekitar jam 4 sampai jam 5 nih. Nah sedangkan dia atasannya itu ditemuin pas mau maghrib. Karena yang ketahuannya itu kan setelah maghrib. Oh ya, paham. Jadi sosok ini sempat pamit dulu ke atasannya gitu ya, Pak saya mau pulang gitu ya. Padahal itu posisinya dia sudah meninggal gitu ya. Udah meninggal. Kalau dirunut kayak gitu. Jadi kan nggak percaya, nggak mungkin lah, baru tadi mau maghrib dia lapor kok masa meninggal sore, kan nggak mungkin. Sampai dikasih foto baru dia percaya. Itu siapa itu tadi kan? Pertanyaannya adalah, pertama, seberapa dekat hubungannya dengan si atasan sampai dia harus pamit dulu? 2, kenapa harus ganggu warga sekitar gitu loh? Katanya sih almarhum ini orangnya gimana ya, suka berteman gitu. Friendly kayak gitu. Jadi dekat sama orang-orang di lingkungan dia gitu. Cuma yang sahabat akrab bener, ya itu tadi
satu rumah ditemuin. Oke, kita langsung ambil kesimpulan. Oke. Jangan akrab-akrab sama temennya, takutnya kenapa-napa. Disamperin. Aduh. itu kesimpulan yang ngaco sih, tapi serem juga ya kalau ujung dari sebuah pertemanan imbasnya ke satu keluarga gitu. Iya makanya. Dan kita juga kayaknya ya untuk yang cerita kedua ini, karena tadi sejenis-jenisnya apa itu gangguan korin dan 40 hari ataupun dia bisa melihat proses dia dimakamkan, itu kan tadi udah panjang kita bahas di awal-awal gitu ya. Jadi ini kayaknya filler dan tapi cukup cukup relate lah sama cerita yang pertama gitu ya. Gila gokil Mas Yudi. Thank you sudah bercerita di CMI malam ini. Berarti ketemu lagi minggu depan dengan Mas Linggar dengan cerita yang beda berarti ya? Boleh. Oke. Dan teman-teman kaum Nocturnal juga, kalian kalau misalnya mau cerita boleh banget. Mau cerita langsung kayak Mas Yudi kayak gini, atau misalnya ceritanya kami bacakan, boleh tinggal kirim DM ke kami dalam format audio, dalam format teks juga nggak apa-apa gitu. Senyamannya kalian aja pengen kirim ceritanya kayak apa. Betul, karena emang tapi ya gitu ya, sekarang emang kita dengerin dan kita coba obrolin apapun yang bisa kita kasih sebagai feedback gitu ya, dengan segala keterbatasannya kita di sini gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalian tetap suka. Jangan lupa berlangganan, subscribe, like, comment, share video ini ke teman-teman kalian. Kita mulai kayak gitu lagi ya, supaya makin banyak yang support, makin semangat kita bikin kontennya. Aku tuh dari tadi gatel gini loh Mbak. Jangan-jangan ya. Aduh ini jadi ngomongin ini gak apa-apa gitu ya. Jangan-jangan dia tuh ngetok tuh ya, minta tolong gitu. Tolong itu istri saya pinjolnya bekas saya itu loh dibayar gitu. Aku malah bukan ke situ sih. Malah kayak ya dia kan pasti menyesal di sono kan. Ya tolongin aku ini gimana caranya, ternyata aku salah gitu, aku salah jalan, tolongin aku. Iya maksudnya untuk keluarga yang ditinggalkan kan, karena dia sudah tidak ada. Bukan untuk dia sendiri. Untuk dia sendiri. Gimana sih? Ya kan pernah dengar juga kan kalau meninggalnya seperti apa kan, misalnya kayak ya itu tadi serah yang dia sengaja dengan cara seperti itu tadi kan, dia akan mengulang itu terus kan. Dan yang setahu aku kan kalau emang jalannya salah kan di sana juga dia nggak dapet jalan gitu, bingung mau kemana. Makanya dia ya itu karena dia bingung, dia minta tolong ke semua orang, ini aku harus gimana, harus kemana, mungkin begitu. Ini mau dimasukin apa enggak? Jadi menurutnya Mbak Dita itu berarti itu masih yang arwah, konteksnya gitu kan? Mungkin aku nggak tahu itu arwah atau korin ya, tapi kalau mereka dengan cara menuju ke sononya salah, itu kan mereka nggak dapat ini kan, nggak lihat jalan yang benernya di mana, gelap semua kan, mereka muter-muter aja. Nah ini juga ya walau alam sih. Ya walau alam ya, tapi kontradiktif juga kalau buat aku, karena pertama, apakah memang takdirnya dia itu di sini hidupnya berakhir dia bundir, atau sebenarnya bundir itu adalah langkah dia untuk apa ya, disebutnya tuh bikin jalan baru gitu loh. Dia tuh harusnya nggak gitu, tapi dia mengambil keputusan sendiri. Makanya kan bundir itu sangat tidak dibenarkan. Ya tidak dibenarkan gitu. Aku lebih yang kedua sih, karena kan kita tahu sendiri bahwa Allah memberikan jalan ke kita itu nggak serta-merta seperti itu gitu, nggak saklek seperti itu. Tapi kita kan ada usaha, ada doa, ada ikhtiar yang bisa merubah nasib itu tadi. Iya. Jadi kan semua kembali ke kita. Ya betul. Jadi kan manusia kan maksudnya kan udah ada jalan ceritanya seperti ini sebenarnya. Tapi kan jalan cerita kita atau nasib kita kan masih bisa diubah dengan ikhtiar dan doa itu tadi kan. Jadi kita pasti ada dua pilihan, mau tetap berpegang teguh sama yang dari buku panduan kehidupan tadi, atau ya sudah mendengar bisikan dari mereka itu gitu. Dan ketika mendengar bisikan dari mereka terjerumus, sudah mereka coba dan kita kebingungan, aduh aku salah. Tapi kalau udah roh lepas dari jasad kan sudah selesai, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pikirku mungkin ketok-ketok ya karena dia bingung mau kemana. Karena aku pernah, nggak tahu ini ada hubungannya apa enggak, pokoknya aku pernah dengar. Aku tidak menyaksikan secara langsung tapi aku menyaksikan proses pemakaman dari
seseorang ini. Jadi sebelum meninggal dia itu bingung. Itu. Dia terus apa ya? Meracau, pokoknya ngomong terus sebelum dia meninggal. Ini jalannya mana? Jalannya mana? Aku harus kemana? Kenapa gelap sekali? Ini aku harus kemana? Mana sih ini jalannya gelap sekali? Ini gelap sekali. Selesai. Wow. Jadi bayanganku yaitu dia ngeri banget kalau orang bisa sampai salah jalan. Ya pulangnya gelap, nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa lihat apa-apa, mau kemana kita? Kalau aku sih selalu suka kata-kata ini. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya. Ya walaupun kita nggak tahu ya cobaan macam apa yang dihadapi setiap orang gitu. Cuman kalau kita berpegang sama kata-kata itu, berarti kita bisa melewati itu. Dan ketika kita pilih untuk pasrah atau bahkan bunuh diri, itu berarti kita sudah nggak percaya sama Allah, ya nggak percaya sama Tuhan. Di setiap agama kayaknya bunuh diri itu nggak boleh. Apalagi kalau di kepercayaan kita kan, kita harus sangat menghormati badan yang udah diberikan ya. Wah, serius diperlakukan dengan baik. Harus diperlakukan dengan baik, tidak boleh disia-siakan, harus dijaga dengan sebaik mungkin. Jadi termasuk seperti olahraga dan mengatur pola hidup. Itu juga. Yuk besok mulai jalan 30 menit sehari aja, nggak apa-apa. Biar kita bisa panjang umur sampai tua. Amin. Punya keturunan, banyak keturunan, sehat terus sampai umur maksimal. Amin. Gitu, nggak sakit-sakitan. Oke, pembahasannya semakin seram, jadi kami pamit. Bye-bye.